Kalau anak kecil mah gampang pokoknya kena penyakit ya, salah satunya juga ini jadi rentan nih kena gagal ginjal. Betul nggak sih dok sebetulnya? Oke. Jadi ini dua teori ya. Yang pertama adalah nih dok, kalau misalnya kita sudah terkena gagal ginjal, itu memang ya harus banget dok cuci darah gitu. Terus Terus bisa sembuh nggak sih dok sebetulnya gitu? Oke. Ini pertanyaan yang bagus nih. Biasanya memang kalau udah sakit pertanyaan obatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sariasi People, bertemu lagi dengan saya Fadli di podcast Sariasi. Nah, hari ini spesial banget nih. Kita udah kedatangan narasumber yang kece banget pastinya, yang akan membahas tentang masalah medis ya pastinya kalau di podcast Sariasi ini. Nah, yang lagi hype banget nih, yaitu apa nih? Yang terjadi penyakitnya pada anak-anak yang sekarang lagi banyak diberita. Nah, itu adalah gagal ginjal pada anak. Nah, maksudnya gimana nih kok bisa gagal ginjal ya? Nah, bahkan kan kalau lagi di berita nih lagi rame-ramenya nih pada cuci darah nih. Nah, ngeri ya ngedengar kata-kata cuci darah pada anak-anak lagi. Nah, udahlah daripada kita simpang siur, sebenarnya apa sih nih gagal ginjal pada anak dan kenapa sih harus sampai cuci darah? Nah, mungkin untuk jelasnya kita undang saja nih narasumber kita, yaitu Dr. Arifin, spesialis anak. Halo dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seriasi banget ya dok ya. Oke, ini dok. Siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok, yang terkait dengan sekarang kan banyak kasus katanya cuci darah. Yeah. Ini sebenarnya hal baru atau bukan sih dok? Terus kemudian kan kalau udah cuci darah pasti hubungannya dengan gagal ginjal. Ini sebenarnya baru rame sekarang atau memang sebenarnya udah sebelum-sebelumnya ini memang udah banyak dok? Mungkin bisa lebih dijelaskan nih dok tentang gagal ginjal pada anak nih. Oke, ini sebenarnya karena FYP ya. Jadi ya dok. Jadi trending topik. Jadi trending. Sticknya juga banyak gitu. Jadi sebenarnya memang ada satu pemberitaan yang jadinya makin banyak di-acknowledge sama masyarakat. Sebenarnya bermula kalau kita lihat mundur ya, ini tuh karena ada satu postingan, reels ataupun konten yang dibuat pada saat itu ada cuci darah yang di salah satu rumah sakit pemerintah pusat rujukan kita. Nah, pada saat itu mulailah akhirnya narasinya bikin anak Indonesia banyak yang cuci darah. Nih anak-anak Indonesia banyak cuci darah tuh gini. Kebayang dong gimana kondisinya. Nah, bagi awam yang tidak tahu cerita itu jadinya kesannya wah ternyata kok jadi banyak ya kasusnya. Kok ternyata meningkat ya. Kok dulu nggak ada ya gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang lebih tepat adalah informasi ini akhirnya jadi terbelas ataupun tersampaikan kepada masyarakat meskipun kondisinya itu sudah ada dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Jadi kondisi cuci darah itu adalah pilihan terapi untuk anak-anak dengan gagal ginjal kronis yang memang sudah berjalan dari waktu saya pendidikan pun itu sudah berjalan ya. Cuman waktu dulu kan nggak ada sosmed ya dan nggak semudah itu orang untuk posting. Nah akhirnya terangkatlah karena kasus itu. Nah tapi kalau bicara tentang gagal ginjal, sebenarnya bukan sesuatu yang baru loh di Indonesia. Masih ingat nggak kasus yang 2022 kemarin ya? Iya. Kita ada cerita gagal ginjal gigi gapak, gagal ginjal akut yang progresif, atipikal yang kita nggak tahu. Waktu itu dikorelasikan dengan penyebaran ataupun penggunaan obat-obatan. Nah, waktu itu kan udah ada tuh sebenarnya gangguan fungsi ginjal akutnya. Nah, sekarang tapi pada saat itu cerita tentang dialisis peritoneal ataupun hemodialisa, cuci darah itu tidak diangkat. Jadi kalau mau dibilang, apakah memang kasusnya meningkat? Ada statistik yang menyatakan angkanya meningkat, tetapi lebih tepatnya sebenarnya angkanya jadi diketahui secara umum. Yang dulunya sebenarnya sudah kita narasikan. Kalau kita mundur nih, coba buka jejak digital kalau kita dibilang ya. Jejak digital dari dulu tuh dari teman-teman dari IDAI sendiri juga sudah melakukan publikasi bahwa ini ada kelainan ginjal yang cukup banyak di anak-anak. Dan ini jadi satu permasalahan yang perlu kita ketahui bersama dan kita cermati. Dan secara evidence kasusnya meningkat. Nah, meningkatnya punya dua sisi nih. Satu, kemampuan diagnosis kita jadi lebih bagus. Dan artinya anak-anak akan lebih cepat dideteksi selain kelainan ginjalnya. Dan yang kedua,
baru terekspos saat ini untuk meningkat. Nah, keduanya dalam satu perspektif benar dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya dok ya. Oke, jadi sebetulnya ini udah lama ya nih ya Seriasi People. Jadi bukan baru aja, tapi karena yang tadi dokter bilang FYP ya dok ya. Jadi FYP. Orang jadi biasa, jadi heboh. Padahal sebetulnya namanya penyakit gagal ginjal ini sudah ada. Nah, gini dok. Sebenarnya sama nggak sih perjalanan penyakitnya antara gagal ginjal pada anak atau pada dewasa nih dok? Jadi mungkin yang harus perhatikan gagal ginjal itu adalah situasi di mana gangguan fungsi ginjalnya sudah ke bagian jelang akhir. Nah, kan kita bagi jadi dua nih secara kronologi besarnya. Artinya seperti perjalanan waktu, ada gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis. Gagal ginjal per definisi adalah kelainan fungsi yang akhirnya ginjal tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dan akibatnya gangguan metaboliknya ke seluruh tubuh terjadi. Nah, mundur nih, fungsi ginjal apa sih? Fungsi ginjal itu kan filter ya, filtrasi. Artinya dia saringan sebenarnya. Dia fungsinya, kalau saringan kita bicara tentang analogi deh, sink kita buat cuci piring. Artinya dia seharusnya menyaring lah kondisinya. Nah, definisi saringan yang bagus itu, yang bagus ditahan, yang nggak penting atau yang jelek dibuang. Nah, karena fungsi ginjalnya sudah tidak bagus, filternya sudah nggak bagus, yang penting-penting malah dibuang. Nah, tapi ada kelainan juga di mana yang racun-racun malah ketahan. Nah, kelainan yang muncul akibatnya adalah yang muncul dari gagal ginjal ini adalah sebenarnya terkait dengan gejala yang muncul akibat tadi racun yang seharusnya dibuang ketahan, yang penting yang seharusnya ada dalam tubuh kebuang. Nah, kelainan-kelainan itulah yang muncul akibatnya nanti manifestasi kelainannya juga muncul. Nah, kalau dibilang akut dan kronis, batasnya gimana dok? Akut itu datangnya mendadak. Biasanya ada satu kondisi yang memang cepat. Ada perjalanan sakit yang cukup ekstrim sampai akhirnya dia filtrasi ginjalnya jadi rusak. Pencetusnya gitu ya dok ya? Paling gampang misalnya kita bicara diare akut. Diare yang berkelanjutan, anaknya nggak bisa teratasi, dehidrasinya berat sehingga fungsi ginjalnya sampai ke titik yang terendah dan akhirnya rusak. Itu gagal ginjal akut tuh. Atau misalkan kelainan infeksi-infeksi lain yang akibatnya fungsi ginjalnya terreduksi pelan terus habis itu sampai akhirnya jelek gitunya. Nah, kalau gagal ginjal kronis, kelainan ginjalnya terjadi secara perlahan dan batasannya biasanya sampai 3 bulan. Per definisi, kalau didapatkan penurunan fungsi ginjal dalam 3 bulan atau lebih yang terbukti dengan pemeriksaan, artinya pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan pencitraan, dan pada saat itu kita lakukan uji filtrasi atau laju filtrasi glomerulus atau sederhananya kecepatan fungsi ginjal dan ternyata dia turun signifikan. Nah, jadi batasannya tegasnya adalah waktu. Kalau 3 bulan lebih itu artinya gagal ginjal kronis. Kalau misalkan dia cepat kejadiannya itu gagal ginjal akut. Walaupun penyebabnya sama ya dok ya, misalnya tadi sakit diare terus kemudian juga mungkin saja diarenya teratasi, tapi ternyata tuh progres gitu dok, gitu mungkin nggak sih dok dari penyakit yang itu atau tadi memang ada penyakitnya yang silent aja, nggak ada fase akutnya gitu atau mungkin nggak dok? Jadi kalau misalnya dibilang gagal ginjal akut itu akan cepat banget ya perjalanannya. Jadi anak yang diare berkelanjutan terus-terusan terus habis itu defisit cairannya parah ekstrim sampai akhirnya fungsi ginjalnya benar-benar kisut banget dan itu jadi sakit. Nah, itu satu ya akut. Nah, kalau kronis penyebabnya biasanya lain. Bisa jadi suatu bawaan, bisa jadi karena desak, bisa dan itu prosesnya lambat banget sampai akhirnya dia sampai ke tahap yang terakhir. Karena gagal ginjal sendiri kan secara umum itu punya 5 tahapan tuh. Kerusakan ginjal disertai dengan penurunan fungsi ringan, kerusakan ginjal disertai dengan penurunan fungsi sedang, kerusakan ginjal dengan yang sampai berat, sampai akhirnya ke cedera dan akhirnya jadi dari awal penurunan fungsi, kerusakan yang ringan sedang berat sampai akhirnya ke end stage ataupun yang gagal ginjal terminal. Nah, perjalanannya kalau gagal ginjal yang kronis itu agak lambat. Nah, coba nih Dok Padi. Kalau misalnya kita bicara lambat, seringkali nggak disadari. Beda sama akut. Nah, kalau heboh gitu ya dok kalau akut. Kalau akut tuh pokoknya cepet banget langsung berubah. Tapi kalau yang kronis itu justru pelan-pelan sampai akhirnya ke titik tertentu dia sudah tidak bisa mempertahankan fungsi dan akhirnya kelainannya sudah berat. Makanya ini kata kunci yang agak unik ya. Kelainan ginjal itu biasanya terutama yang kronis ya baru akan manifestasi secara statistik kalau fungsi ginjalnya sudah turun sampai 30%. Jadi sebelum ada penurunan fungsi yang signifikan, biasanya nggak ketahuan. Nah ini yang jadi masalah. Banyak kelainan ginjal yang ketahuan itu sebenarnya accidentally, nggak sengaja.
Jadi misalkan dia ada sakit, terus habis itu kita periksa, kok ada hematuria, kok ada urin yang ada eritrosit dalam urin, atau kita bilang mikrohematuri nih gitu. Kok ada protein urin nih, ada protein yang ada di urin. Loh, maksudnya apa dok? Tadi ya balik ya. Fungsi ginjal tuh filter ataupun si saringan. Nah, si protein atau darah itu kan beredar dalam sirkulasi. Seharusnya dia tidak keluar ke urin, betul. Kalau saringannya bocor, yang penting-penting dibuang. Lolos ya dok ya, gitu. Jebol ya dok. Pada saat yang nggak harusnya ada dalam urin muncul, di situ kita harus berpikir, ada apa nih sama saringan kita nih? Nah, disitulah kita bilang bahwa kemungkinan kelainan ginjal itu sudah manifestasi. Nah, karena tadi dia baru akan bermanifestasi jadi satu kelainan yang teridentifikasi sama mata kita, kasat mata itu setelah gangguan fungsinya cukup berat, 30% itu, sehingga biasanya kalau ada kelainan yang mikro, yang laboratori itu nggak ketahuan kecuali kalau kita cek lab. Sekali gitu. Oke, jadi sebetulnya ya Sariasi People, untuk yang kronis ini kita malahan nggak sengaja ya taunya, mungkin lagi cek apa yang lain, tiba-tiba kebetulan aja dicek gitu. Biasanya Pak, pada sakit-sakit apa aja tuh dok yang akhirnya kita mengharuskan kita untuk melakukan cek tadi fungsi ginjal? Sebenarnya sih kalau misalkan kita bicara tentang kelainan fungsi ginjal, itu tuh umumnya memang datang dengan keluhan besar. Apakah memang dia ada bengkak? Itu yang paling khas, orang suka bilang, oh ini sakit ginjal nih, bengkak. Padahal kalau misalkan kita bicara penyakit yang mungkin akan manifestasi sebagai kelainan ginjal, kita definisikan secara besar dulu, ya manifestasinya sesuai dengan apa yang terjadi dengan fungsi si saringan tadi. Contoh nih, ada saringan yang seharusnya dibuang tapi tertahan. Contoh misalkan karena dia terbuang, itu akhirnya proteinnya jadi drop yang di dalam darah. Akibatnya apa? Akan terjadi bengkak. Karena cairannya tertahan, reduksi, pokoknya ada mekanisme di mana akhirnya cairan itu akan terhisap dalam ruang-ruang tengah, kita bilang interstisial, sehingga terjadi bengkaknya. Terus misalkan kayak racun yang seharusnya dibuang, tapi tangannya tertahan. Sifat toksik dari fungsi racun tadi kayak urea kreatinin misalkan, itu akhirnya jadi ada keluhan lemah, letih, lesu, terus habis itu dia mual-mual, dia muntah. Itu manifestasinya dari situ. Terus kita bicara tentang lemah, letih, lesu juga. Di ginjal itu ada bagian porsi ginjal yang menghasilkan sel darah merah. Eritropoietin ya. Nah, kalau itu terganggu, akhirnya anaknya jadi anemi. Dan anemi itu manifestasinya jadi anaknya jadi pucat, HB-nya rendah, dan yang lain. Nah, kasus kemarin kita baru ketemu nih, ada anak dengan HB-nya yang sudah sampai angkanya 3. 3. Nah, tapi karena perjalanannya kronis, orang tuanya enggak anaknya pucat. Dia bilang, emang putih dok? Enggak bu, ini tuh pucat. Cuman karena dia degrading pelan, mata kita beradaptasi, kayaknya normal. Gitu. Nah ini yang perlu dipahami bahwa perlu kewaspadaan dari orang tua sih dalam kasus kita berbicara tentang kelainan ginjal ataupun penyakit yang lain secara umum. Jadi memang harus lebih aware, artinya kalau di anak itu, kalau dewasa kan mungkin ada keluhan ya dok ya, kadang-kadang kalau anak kan nggak ngeluh gitu. Nah nih dok, sebetulnya betul nggak sih dok yang lagi hype sekarang ini gara-gara makanan manis, gara-gara ini jadi resiko minuman kemasan atau minuman atau makanan-makanan yang memang kadar gulanya tuh tinggi-tinggi banget gitu loh, sehingga menyebabkan anak itu jadi terkena. Atau ada yang bilang ini dok, kalau anak kecil mah gampang pokoknya kena penyakit, dan salah satunya juga ini jadi rentan nih kena gagal ginjal. Betul nggak sih dok sebetulnya? Oke, jadi ini dua teori ya. Yang pertama adalah apakah anak kecil jadi gampang kena gagal ginjal karena dia anak kecil? Iya, jadi lebih mudah gitu. Istilahnya dalam pertanyaan kedua tentang gosip-gosip yang beredar lain. Kita mundur ke yang pertanyaan kedua nih tadi. Apakah benar dok karena dia anak-anak akhirnya jadi gampang sakit? Konteksnya gini sih sebenarnya. Kelainan ginjal itu kenapa bisa muncul lebih ekstrim pada anak-anak gagal ginjal akut, sebenarnya karena kasus-kasus yang tadi ya, dehidrasi misalnya contoh kita bicara. Dehidrasi itu gampang terjadi pada anak-anak, dan data menyatakan bahwa penyakit terbanyak di dunia istilahnya yang membawa anak sakit ke rumah sakit itu untuk anak-anak ada 2 besar. Yang pertama adalah diare, yang kedua radang paru atau pneumonia. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa diare ini jadi salah satu morbiditas atau angka kesakitan tertinggi dan angka penyebab kematian tertinggi juga di Indonesia, di dunia bahkan. Nah, karena itu sehingga insidensinya jadi lebih sering. Kita pakai
big picture-nya itu dulu ya. Terus yang kedua, anak itu proporsi tubuhnya mayoritas cairan. Sehingga kalau terjadi dehidrasi gampang banget untuk ngedrop. Nah, permasalahannya mindset orang tua pada saat anak diare apa coba yang dicari? Lactobacillus. Iya, obat probiotik dong. Nah, probiotik ya bentuknya lactobacillus atau apapun itu. Tanpa sebut merek ya konsepnya. Sehingga mereka lupa bahwa yang paling penting pada saat anak diare ataupun dehidrasi adalah menggantikan cairan. Mereka seringkali bilang, dok udah dikasih obat A, obat B, tapi kok nggak hilang-hilang ya dok cairannya. Bu, Pak, sebenarnya ya, sorry people, Mama Dad, dalam situasinya kita bukan ada anak diare itu sebenarnya harus diatasi dehidrasinya dulu. Ini yang kita lupa. Anaknya mau minum dok, iya, tapi minum itu ada kebutuhan dia. Defisitnya harus ditambahkan. Nah, situasi yang defisit cairan yang berlebihan dan tidak teratasi ini, endingnya bisa jadi gangguan fungsi ginjal. Nah, dari statistik tadi, satu, angka kesakitan paling banyak adalah diare, salah satunya. Terus yang kedua, tubuh anak itu mayoritas cairan sehingga gampang dehidrasi. Jadi akan make sense kalau gagal ginjal sebagai satu komplikasi itu banyak terjadi pada anak-anak. Itu dalam konteksnya ya. Yang kedua ada teori bahwa di mana fungsinya belum optimal. Ya, tapi kan ada batasan usia ya sebenarnya. Secara umum itu ada batasan usianya. Nah, sehingga kalau misalnya dibilang apakah kerentanan anak-anak lebih tinggi daripada dewasa? Bisa dikatakan iya dengan faktor tadi, tapi tidak secara keseluruhan langsung. Jadi bukan bahwa anak-anak pasti gagal ginjalnya lebih tinggi daripada dewasa, enggak. Tetapi kerentanan tadi yang akhirnya jadi faktor risiko kenapa dia slightly higher daripada orang dewasa untuk kejadian gagal ginjalnya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih menarik nih sebenarnya. Ini juga jadi trending topik ya. Iya dok. Bahkan yang kemarin tuh trending topiknya lebih parah lagi, dibilang bahwa UHT tuh. Nah, itu sering banget itu makin dipelintir lagi. Makin dipelintir lagi, makanya saya gini, aduh gini, kalau saya belajar dok, anak saya juga minum UHT soalnya nih. Jadi gitu. Harus diluruskan gini, bahwa namanya fungsi ginjal sebagai filtrasi, artinya dalam konteksnya dia akan memfiltrasi kadar yang wajar dalam tubuh. Kata kuncinya itu loh, keywordsnya adalah kadar yang wajar. Nah, permasalahannya adalah daily recommended uptake itu intake-nya ini terpenuhi apa berlebihan. Jadi kalau mau dibilang gara-gara makanan-makanan kemasan akhirnya anak-anak jadi gagal ginjal. Tunggu dulu nih, kita mundur dulu, balik dulu. Satu, ada kadar wajar untuk dikonsumsi. Jadi bukan berarti anak jadi nggak boleh makan makanan yang ada gulanya, ada garamnya ataupun lemaknya dalam situasinya. Tetapi apakah itu wajar apa enggak? Sehingga yang kita harus perhatikan adalah konsumsi. Konsumsinya seperti apa, jenisnya, banyaknya, dan kontennya. Ini harus dilihat dulu. Nah, kalau misalkan yang dikonsumsi adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang natural food, sebenarnya nggak ada masalah dong. Nah, tetapi pada saat kita bicara tentang makanan-makanan yang ultra proses, nah ini baru kita bicara tentang ada masalah. Kenapa? Apakah daily recommended-nya terlewati apa enggak? Nah, gampangnya gini deh untuk bisa dipahami. Ada kadar yang disarankan dan tidak boleh berlebihan dalam penggunaan zat-zat nutrisi tadi, mikronutriennya. Jadi kita bicara paling gampang adalah kalau dari kampanye Kemenkes dikatakan sebagai GGL. GGL tuh nggak gendut lagi, bukan nggak gendut lagi ya. Itu kan ada movement tuh. Tapi dalam konteksnya GGL itu adalah gula, garam, sama lemak. Nah, gula itu artinya apa? Kalau gulanya itu harus tidak lebih dari 50 gram sehari. 50 gram, oke. Lalu garam itu tidak lebih dari 2 gram sehari. Nah, terus habis gitu kalau lemak itu tidak lebih dari 67 gram sehari. Nah, secara konteks, kalau dia ataupun seorang anak mengkonsumsi yang seperti itu, aman dong. Tapi kalau dalam konteksnya dia berlebihi dari daily recommended, nah ini jadi masalah. Nah, sekarang tugas kita adalah melihat makanan-makanan yang sudah ada dalam kemasan ini cukup apa enggak. Sayangnya, secara angka, secara penelitian ternyata angkanya justru agak berlebihan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau misalkan bicara, gampangnya baca etiket nih. Etiket makanannya gizi itu ya dok gitu. Ya, informasi etiket gizi, informasi gizinya besar apa enggak. Kalau misalnya besar, dalam konteksnya ya kalau bisa dihindari penggunaan makanan-makanan atau mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Nah, itu yang dikatakan sebagai ultra processed food tadi. Jadi makanan-makanan yang sekiranya kandungan gizinya berlebihan, dalam konteksnya bukan gizi yang baik ya, artinya kandungannya itu berlebihan secara gula, garam atau lemaknya, itu kita avoid gitu. Mungkin sebetulnya gini ya, jadi kita bukan membela makanan yang ini ya dok ya, cuman justru kan pada makanan-makanan kemasan itu
kan sebenarnya ada ya dok ya untuk nutrition fact-nya gitu loh di situ, dan seharusnya memang kita harus membaca. Artinya mungkin kalau mengkonsumsi sesuai dengan ya tentu saja kan dia memberikan satu bungkus itu tidak mungkin tanda kutip dosis yang bukan dosis ya. Kandungannya udah pasti berlebihan, pasti kan sudah dihitung ya dok ya. Misalnya kayak susu UHT kan ada ukurannya memang buat anak, otomatis kan itu sudah dihitung. Oh sekiranya kalau minum satu lah misalnya, berarti kan itu mungkin aja sebetulnya masih aman gitu ya dok ya. Jadi asal kita emang mau baca. Dan sayangnya kita males nih dok untuk baca. Budaya literasinya itu sebenarnya yang kurang ya. Jadi kadang mungkin sederhana, clue pertama adalah lihat dulu BPOM-nya keluar apa enggak untuk makanan itu. Iya. Kalau secara BPOM itu keluar, artinya dia dibolehkan. Ya. Dan ada kandungan untuk tambahan informasi apakah boleh untuk anak apa tidak. Ya. Ada nutrisi yang dikatakan bahwa kemasan ini tidak untuk anak di bawah 2 tahun, tidak untuk anak di bawah 1 tahun. Nah, itu jangan dikonsumsi. Kayak waktu kita lompat nih mundur. Ada cerita bahwa anak dikasih susu tapi susunya kopi merek huruf alfabetik. Oke. Nah, itu kan dikasih tuh. Gitu. Anaknya suka, ya bukan suka Bu, tapi konteksnya ini satu bukan susu, yang kedua ini. Yang kedua penggunaan SKM. Itu kan bukan susu definisinya kan, tapi orang taunya putih terus habis gitu manis ini, dan anak-anak pasti akan suka dengan yang itu, tapi itu bukan susu sebenarnya. Nah, jadi makanan-makanan yang tinggi fruktosa, makanan-makanan yang kemasan-kemasan itu bisa dikonsumsi anak-anak apa tidak? Memang peruntukannya untuk mereka atau bukan? Itu yang harus dilihat. Yang kedua, kalau memang diperuntukkan, berlebihan apa tidak? Berapa sih banyak batasannya? Ya tadi sebenarnya artinya food facts-nya harus dibaca sebenarnya. Jadi konteksnya mungkin satu, kalau berlebihan pasti nggak boleh. Yang kedua, ini emang untuk mereka atau bukan? Kalau bukan, jangan dikonsumsi. Kalau susu UHT gimana? Susu UHT itu kan sebenarnya pasteurisasi. Nah, definisi ultra processed food-nya jangan dipakai itu sebenarnya. Cuman konteks yang harus kita pahami adalah makanan-makanan lain dan secara kandungannya berbahaya apa tidak, berlebih konsumsinya apa tidak. Nah, dan mencermati yang ketiga adalah konsepnya ini adalah kebutuhan harian. Nah, seringkali pasti baca, oh enggak dok, ini mah sedikit kok. Iya, sedikit. Contoh misalkan kita makan kue basah. Kue basah tuh ternyata pada saat dilihat kue tradisional aja ya. Facts yang saya baca nih sebenarnya, kue basah aja itu bisa masuk dalam konteksnya ini kue basah yang saya ambil itu satu potong itu sekitar 15 gram gula, tergantung jenis kue ya istilahnya. 15 gram gula? Nah, lumayan kan? Apa ya dok? Gemblong dok. 15 gram tuh banyak loh. Nah, makanya ada kue yang isinya gula yang memang dipadatkan ya dok ya. Nah, 15 gram gula, dia makan satu nggak ada masalah dong. Iya. 3 boleh lah. 4 udah tuh, gitu. Iya. Nah, ini dimakan sekali pada saat pagi, siangnya dia makan lagi. Iya. Nah, artinya kan dia ada masalah nih. Iya. Nah, artinya yang harus kita pahami volume kadar tiap kali makan sama kadar dalam kumulatif satu hari itu jadi poin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau gitu habis nonton ini jangan makan kue-kue gitu tuh misalkan akhirnya jadi parno. Enggak juga. Dalam konteksnya gini, tidak serta-merta gara-gara kelebihan satu hari itu langsung jadi gagal ginjal. Nah, ini yang harus dipahami. Penumpukan yang berkelanjutan itu baru akhirnya jadi kelainan. Tetapi masa sih kita mau numpuk-numpukin? Analogi paling gampang ya tadi, sink untuk cuci piring. Kan nggak boleh tuh buang sisa makanan di wastafel kan sebelum buat cuci. Tapi kalau akhirnya kejadian 1-2 kali, ya sudah tinggal kita bersihin lagi. Tapi kalau setiap hari kita begitu, kira-kira gimana? Filternya rusak dong. Nah, pada saat itulah kejadian gagal ginjalnya muncul. Jadi mohon agak bijak mencerna informasi yang disampaikan bahwa data-data tadi ada benarnya, tetapi perlu proses, perlu satu syarat, akhirnya itu jadi kelainan. Ya, jadi intinya sih mungkin ya dok, jadi tadi ya kita harus juga satu membaca ya dok pastinya nutrition fact, dan yang kedua juga seberapa sering sih dan seberapa banyak ya dok. Jadi kita mainnya di dosis harian tadi ya. Apa itu dok? GGL ya dok ya? Bukan gendut lagi. Gula, garam, lemak. Tadi gula 50 ya dok ya? 50 gram. Garam 20 ya dok? 2 gram. Garam 2 gram, nah lemak 67 gram. Nah itu variasi people di notes ya. Jadi yang GGL itu apalagi buat anak tuh kita betul-betul harus ngitung-ngitung ya lebih detail. Apalagi ya ini terkait juga dengan konsumsi tadi mikronutrien yang memang ternyata tuh kalau berlebihan pun ya tadi ada efeknya ya, tapi ingat itu semuanya kumulatif. Nah, tadi cuman jadi jangan sampai akhirnya jadi mazhab yang kalau gitu jangan pakai gula garam. Nah salah juga ya dok. Rekomendasi itu adalah batas atas. Artinya kalau dia di bawah itu gampang. Aman-aman aja, dan konversi deh.
Dok 50 gram gimana sih? 50 gram itu sederhananya 4 sendok makan deh Bu. Kalau gula dikasih 4 sendok makan kebayang lah ya gitu. Iya. Terus habis gitu kalau garam itu 1 sendok teh lah. 1 sendok teh garam ya kebayang ya asinnya kayak gimana. Asinnya kayak gimana. Terus habis gitu kalau kita bicara tentang lemak yang 67 gram itu apa? Ya 5 sendok biasanya. 5 sendok makan ya Dok ya. Cuman saya pakai analogi. Pernah nggak lihat orang lagi bikin minuman kekinian sekarang? Ya. Terus habis itu dia trung. Yang ada bulat-bulatnya itu kan. Gulanya kita kasih, terus habis itu dia pakai sloki dituangin. Itu kira-kira berapa sendok makan? Nah, disitulah kita harus agak lebih aware bahwa kadang yang kita anggap bahwa ini kan di mall Dok belinya, ini kan belinya di merek yang kenamaan ini. Masalahnya ini peruntukan anak apa enggak? Daily recommended anak itu agak lebih rendah dibanding orang dewasa. Kebayang ya? Iya, kita datang ke mall nih, terus habis itu beli. Oh ini enak loh mah gini. Ada yang rasa berisnya, ada apa gitu dengan kemasan buah dan yang lain. Terus habis gitu, coba deh perhatikan pada saat mereka bikin. Iya. Dia bikin misalkan kayak kopi atau apa gitu. Terus habis itu pakai sloki kecil terus habis itu dia keluarin. Ini gula cair sih sebenarnya gitu. Tapi sederhananya kadarnya banyak apa enggak? Seringkali nutrition facts itu ada pada saat kita bicara kemasan yang memang rapid yang sudah kemasan ini. Tapi yang kayak gitu-gitu kadang nggak keluar. Cuman ada berapa oz, berapa kalori. Jadi untuk ayah bunda, Saryasi people, coba deh cermati. Bukan berarti saya jadinya ini ya, tapi dilihat ini memang peruntukan buat anak-anak apa enggak. Dan tadi boleh wisata kulinernya. Saya bilang kadang suka kita rekreasi makan. Tetapi konteksnya tidak dalam secara kontinu. Sesekali bolehlah anak-anak. Sekali bolehlah ya. Tapi juga lihat juga bahwa ini memang peruntukan mereka apa tidak. Oke. Nah ini udah cukup lengkap nih untuk fase kita untuk mengenal kemudian tadi ya penyebab-penyebabnya ya yang kira-kira. Nah kita masuk ke ininya Dok, ke kalau ya nauzubillah min dzalik ya Dok. Kalau misalnya ada kita bisa ngeliat si anak nih sudah kena gagal ginjal akut ataupun kronis. Nah, kira-kira Dok, gejala yang muncul tadi kan udah sempat ke spill bengkak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Dok gejala-gejala yang lain yang kayaknya gagal ginjal nih. Walaupun ini sebenarnya jangan jadi self diagnosis di rumah ya, gitu. Gimana nih Dok? Jadi jangan sampai nanti ini disclaimer awal mungkin ya. Jangan sampai akhirnya gejala-gejala ini langsung disimpulkan sebagai ini anakku kena gagal ginjal atau risiko apa. Tetap harus konsultasi ke dokter karena sesimpel misalkan kalau ibu-ibu baca gejala tumor otak adalah sakit kepala, aduh. Kemarin sakit kepala nih. langsung ke otak. Langsung tuh konteksnya. Beres nonton podcast apa langsung bilangnya kayak gitu. Jadi gini, balik lagi gejala yang muncul adalah sesuai dengan manifestasi dari kelainan yang akibat dari kelainan fungsi tadi. Fungsi ginjal filtrasi sehingga kalau filtrasinya ataupun filternya bermasalah, artinya gejala itu akan muncul. Dan apa organ yang ada di situ. Tadi yang eritropoietin akhirnya jadi lemas letih lesu. Terus habis itu karena penumpukan dari zat racun yang seharusnya dibuang akhirnya jadi ada mual muntah. Terus habis gitu kalau misalkan dalam konteksnya protein yang terbuang akhirnya nanti akan muncul jadi bengkak dan yang lain. Terus kalau misalkan dalam konteksnya kita bicara tentang kalau warna. Jadi yang situasi di mana kencingnya yang seharusnya tidak ada di dalam kencing keluar, berubah warna kencing. Itu kan artinya jadi bisa jadi lebih merah, lebih coklat dan yang lain. Tapi paling sederhana biasanya kita bicara tentang mixinya atau kencingnya. Berubah warna apa enggak, frekuensinya bagaimana, urgensinya, dan habis itu keseringannya bagaimana. Kalau jadinya lebih jarang untuk kencing, lebih gampang untuk warnanya berubah misalkan, lalu jadi lebih keruh ataupun lagi coklat. Terus kalau pada saat dia lagi mixi mungkin ada keluhan, mau panas kah atau sakit atau yang lain, artinya kita sudah berpikir bahwa ada gangguan di saluran kemih. Nah, saluran kemih itu bagian ujung dari porsi ginjal. Nah, artinya kalau itu ada, kita harus berpikir ada yang lain. Makanya pemeriksaan, kalau kita bicara keluhannya apa aja sih Dok? Ya tadi ya, bisa ada keluhan yang tadi fungsi ginjalnya secara spesifik, ada dengan organ yang melekat di situ, atau temuan laboratorium. Itu kalau kita bicara tentang ginjalnya. Tetapi secara umum gangguan ini juga bisa berhubungan dengan penyakit awal. Yang tadi ya bisa ada demam, bisa ada diare, bisa ada kondisi-kondisi di mana dia tidak nafsu makan atau yang lain secara tidak spesifik, sehingga tidak bisa kita katakan ini pasti kelainan ginjal. Ini sangat dibutuhkan pemeriksaan lanjutannya. Seperti glomerulonefritis kali ya Dok ya, yang bisa kan awalnya kan batuk pilek yang di tenggorokan ya Dok. Batuk pilek. Nggak spesifik banget kadang gara-gara borok-borok di kaki. Iya. Ya kan? Iya Dok.
itu kan GENAPS itu kan ataupun kelainan ginjal yang itu sebenarnya munculnya biasanya di musim-musim anak lagi batuk pilek, musim peralihan musim. Terus orang-orang yang sudah punya kerentanan akhirnya manifestasi, mulailah dia datang dengan kencingnya merah. Ya kan? Kita kan bicaranya gitu kan sebenarnya. Betul. Nah, sehingga orang tuh datangnya dengan kencing merahnya. Batuk pileknya. Bukan batuk pilek gitu makanya dok ya sebenarnya. Seorang dokter justru akan nanya, ada batuk pilek nggak? Oh ada dok sebelumnya, 2 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya. Ada borok-borok nggak? Oh iya dok, ini sebelumnya ada kelainan kulit nih kayak gini. Nah baru kita bicara, oh ya udah kalau gitu kencing merahnya itu manifestasi dari situ. Oke, ini jadi cukup apa ya dok? Lebih ya ternyata harus lebih dalam anamnesis dan itu tricky juga ya. Jadi kalau misalnya enggak kita baru bengkak dikit, jangan-jangan ini. Terus kemudian juga pipisnya sedikit, ternyata minumnya juga sedikit gitu ternyata. Itu kan yang kita harus aware ya. Makanya kita nggak boleh banget mendiagnosis sendiri, tetap harus ke dokter spesialis anak pastinya ya kalau misalnya anak. Nah, tapi dok, penting awareness-nya ya. Oh iya, dok, awareness-nya. Konsepnya di sini awareness-nya jangan dimatikan, tetapi juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau misalkan sudah ketemu satu gejala, dikonfirmasi. Ya. Itu sih. Konfirmasinya ke dokter ya dok pasti. Jangan langsung tiba-tiba ke lab terus dok, anak saya urinnya begini. Iya, tiba-tiba bawa urin dok nanti ke lab. Oke. Nah, dok kalau misalnya kita sudah terkena gagal ginjal, itu memang ya harus banget dok cuci darah gitu. Terus Terus bisa sembuh nggak sih dok sebetulnya gitu? Ini pertanyaan yang bagus nih. Biasanya memang kalau udah sakit pertanyaannya obatnya apa? Nah, kan? Terus kapan sembuhnya dan gimana sembuh? Nih, kalau kita bicara tentang yang akut, alhamdulillah, bismillah itu sebenarnya sifatnya reversible. Yang akut itu kalau sudah kita treatment biasanya akan perbaikan dengan baik dan cepat. Kadang bisa tidak ada sequelae, tidak ada kelainan. Jadi kerusakan ginjalnya tidak permanen istilahnya. Ya kayak tadi ya dehidrasi terus berat sampai masuk ICU, fungsi ginjal udah turun, kita bilang gagal ginjal akut. Itu kasusnya bisa kita temukan kapanpun di rumah sakit ya. Dan pada saat dehidrasinya sudah teratasi, infeksinya sudah teratasi dan kondisi anaknya sudah bagus, fungsi ginjalnya akan pulih sedikit demi sedikit. Sehingga gagal ginjal akutnya atau cedera akutnya, kita bilang akut kidney injury, cedera akut yang dari cedera akut cepatnya itu akan recovery dan anaknya bisa normal lagi istilahnya. Nah, tetapi kita bicara lain nih, kalau gagal ginjal kronis, di mana penurunan fungsinya sudah menjadi sesuatu kelainan yang menetap. Jaringan ginjal yang tadinya normal berubah menjadi jaringan yang tidak fungsional karena terus-terusan. Nah, akibatnya apa? Fungsi ginjalnya tidak bisa dipulihkan. Nah, disinilah kita perlu namanya renal replacement therapy atau pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu yang paling disarankan secara ilmu kedokteran adalah transplant. Jadi kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, ya ganti istilah gitu ya dok ya. Tapi kan nggak semudah itu ya kita ngomong ya. Nggak kayak ganti spare part mobil ya dok. Nggak bisa kita ke bengkel dok, kayaknya udah jelek fungsinya ganti gitu. Itu sangat rumit satu, dan yang kedua resikonya juga ada, dan yang ketiga kita belum tentu bisa dapatkan donor yang tepat. Karena namanya menggantikan organ tubuh gitu. Sehingga masuklah ke pilihan kedua adalah yang artificial. Artinya apa? Tadi kita bicara lagi, fungsi ginjal itu saringan. Saringannya rusak. Nah, kalau saringannya rusak, artinya kita harus mengganti fungsi saringannya. Renal replacement therapy atau pengganti ginjal yang terjadi ini adalah si racunnya kita buang, dicuci dalam tanda petik. Didefinisikan nama orang Indonesia adalah cuci darah. Nah, cuci darah itu secara bahasa dikatakan sebagai hemodialisa. Tapi hemodialisa itu dilakukan untuk anak-anak ataupun yang dewasa, di mana luas permukaan tubuhnya cukup bagus, cukup besar, dan terapi itu bisa masuk dengan efektif di mereka. Nah, untuk anak-anak yang kecil itu, untuk bayi, untuk yang balita, atau misalnya anak usia sekolah kecil dengan berat badan yang tidak cukup, itu kita masuknya ke dalam peritoneal dialisa. Jadi ada terapi renal replacement terapi yang khusus anak-anak. Tetapi definisinya tetap cuci darah, ya tetap cuman beda bentuk sebenarnya. Bukan pakai mesin sirkulasi yang besar-besar itu, tetapi dia pakai tank hop, biasanya pakai alat sendiri. Nanti dibuka, diganti cairan masuk, ganti cairan masuk. Tapi intinya sama, filtrasinya diambil alih. Ya, bukan di ginjal gitu ya. Karena jadi mesin ginjalnya kayak di luar gitu loh. Darahnya kan udah kumpul nih, racun udah banyak, harus kita cuci kan. Nah, itu nanti dihubungkan dengan alat, dibuang racunnya, dimasukin cairan yang bersihnya, terus habis itu ditutup, lanjut lagi kehidupan dan aktivitasnya. Itu berapa tahun dok? Nah, tapi
Terus sekali aja dok. Nah masalahnya kehidupan kita kan cyclicnya jalan terus ya. Sehingga renal replacement therapy itu akan berjalan terus-terusan. Oh oke. Sampai kapan? Ya long last. Sampai long life-nya, seumur hidup ya dok ya. Karena tadi ya judulnya mengganti fungsi dari ginjalnya kan dok. Gitu. Oke nih dok. Nah ini mungkin udah banyak banget penjelasannya. Ini mungkin yang terakhir nih dok. Ada nggak sih dok pencegahannya supaya, nauzubillah min dzalik, supaya anak-anak kita ya dok ya, anak di Indonesia deh ya, terutama tuh nggak kena yang namanya gagal ginjal ya akut maupun kronis dok. Oke. Jadi kalau dicermati pembahasan kita dari awal, kita harus bisa bicara bahwa penyebab dasarnya apa. Apakah memang satu kelainan yang memang diterima si anak, tapi tata laksana tidak tepat sehingga fungsi ginjal jadi rusak, atau memang dalam konteksnya sesuatu yang kita berikan atau konsumsi dalam kehidupan hari-hari yang tidak tepat untuk mereka. Kita bikin dua besar dulu nih. Yang pertama kita bicara tentang kelainannya. Nah kalau misalkan anak ada kelainan sakit dan dia akhirnya dehidrasi sampai berat dan itu tidak ditreatment, itu akan fungsi ginjalnya jelek. Sehingga pencegahannya adalah kalau ada anak kita, siapapun itu lagi sakit yang berat sehingga intake-nya kurang, asupannya kurang, tapi outputnya banyak. Contoh paling sederhana diare lah ya. Kalau diare itu jangan dianggap wah kan cuma muntah mencret. Hati-hati nih, muntah mencret pada anak bukan hanya. Bahkan nyawa anak bisa tidak tertolong di situ. Kalaupun tertolong, bisa jadi gangguan fungsi ginjal muncul di situ. Nah ini harus dipahami. Sehingga kalau misalnya ada anak-anak dengan kelainan fungsi ginjal, tolong segera untuk kalau misalnya yang diare atau yang lain, apapun penyakit yang menyebabkan dia dehidrasi, tolong segera dilakukan rehidrasi dan tata laksana yang tepat. Sehingga dia tidak jatuh ke dalam fase lanjutan. Ada anak yang dengan demam berdarah, asupannya nggak bagus, dia sampai jatuh ke stage yang jelek. Padahal demam 3 harinya udah dari awal, tapi orang tuanya nggak mau datang karena memang udahlah anaknya udah bisa di rumah aja. Akhirnya datang ke dalam kondisi shock jadi shock karena tinggi shock syndrome. Terus akhirnya dia survive, tapi fungsi ginjalnya udah rusak. Nah, sehingga ini kita bisa bicara yang kelompok pertama adalah kalau ada penyakit, tolong segera untuk diatasi dan diberikan tata laksana yang sesuai. Jadi jangan nyoba ngobatin sendiri kalau apalagi kondisinya berat nih situasinya. Baik. Dan kalau sudah dirawat, please jangan ya, ini kejadian lagi nih. Jangan pulang paksa kalau belum disarankan sama dokternya. Biasanya pulang paksa nanti akan kembali dalam situasi yang lebih jelek daripada yang sebelumnya. Karena pertimbangan seorang dokter, kita husnuzon lah ya. Rumah sakit atau dokter akan memberikan perawatan semaksimal mungkin dengan pola pikir bahwa si pasien harus pulang dengan kondisi optimal. Kalau belum diizinkan pulang, artinya masih dia membutuhkan tata laksana yang masih ada di rumah sakit. Kalau sudah, tapi belum sembuh tapi sudah tidak membutuhkan tata laksana rumah sakit, pasti diizinkan pulang dong. Yang harus dipahami ya. Ini kelompok pertama nih. Sekarang kita masuk kelompok kedua. Apa yang dikonsumsi? Proper apa tidak? Jumlahnya cukup apa tidak atau berlebihan apa tidak, dan kandungannya bagaimana, serta kontinuitas setiap hariannya gimana. Jadi yang tadi kita bicara, simpelnya, pesannya mungkin ya, adalah GGL tadi. Garam, gula, sama si lemaknya berlebihan apa tidak. Yang harus kita berikan itu harus sesuai dengan batasan yang sudah dipatenkan oleh dari Kementerian Kesehatan. Paling gampang itu aja. Kalau rekomendasi itu terpenuhi, aman. Nah, implementasinya adalah lihat yang dikonsumsi anak kita proper apa enggak. Kayak tadi tuh jalan-jalan, terus habis gitu kita makan. Kan banyak tuh makanan kemasan yang udah digoreng, terus habis itu tambah bumbu, terus habis gitu dikocok-kocok, aduh, makannya pakai sumpit. Baru itu enak dok. Kan? Permasalahannya satu kali nggak jadi masalah, tapi dia makan 3 bungkus. Wah, ya kan? Mau nonton makan 1, beli minuman itu, nonton, balik makan itu lagi dengan jenis yang berbeda, terus minuman yang boba-bobaan lagi tambahan, gitu, udah tuh 1 hari itu udah bisa 2 kali dari rekomendasi harian. Gitu. Jadi tolong dicermati bahwa pencegahan itu dilakukan dengan satu tadi kita coba atasi permasalahannya, dan yang kedua adalah coba perhatikan apa yang kita berikan pada anak-anak kita. Baik, ini luar biasa banget ya. Sepertinya nih udah daging semua nih dok isinya nih, bukan lemak ya kalau di isi pembicaraan. Karena jangan lebih dari 67 gitu. Jangan lebih dari 67 tapi ya kalau lemak. Karena memang ternyata tuh satu nggak mudah ya, dan yang kedua juga di era yang sekarang ini juga kita harus makin justru makanannya mah banyak ya dok, bukan nyari makanan ya, tapi justru kita harus lebih effort untuk memilih jumlah ya. Dan tadi ingat kalau ada penyakit-penyakit jangan cuman apalagi pada anak, cuman mencret, cuman mual muntah gitu. Nah, oke dok. Ini untuk yang terakhir dok, seperti biasa harus ada yang namanya closing statement ini dari dokter tentang obrolan kita pada siang hari ini. Gimana dok tentang gagal ginjal ini?
Jadi kalau kita bicara tentang gagal ginjal itu kita harus mampu untuk mengidentifikasi. Memang agak sulit di mana gejalanya tidak khas. Dalam artian biasanya secara tidak sengaja seperti tadi kita bahas. Tetapi dalam paparan kita hari ini ada beberapa tanda yang bisa kita identifikasi dari awal. Kalau ada perubahan buang air kecil, ada gejala-gejala tambahan yang seperti bengkak ataupun yang lain, tolong segera konsultasikan kepada dokter dan jangan self-diagnostik. Pencegahannya sederhana. Yang pertama, kalau ada kelainan sakit apapun itu ditanggapi dengan serius dan ditata laksana dengan serius dan percayakan kepada tim dokter ataupun tenaga kesehatan yang mendiagnosis setelah melakukan pengobatan. Nah, yang kedua, terkait dengan apa yang dikonsumsi. Coba menjadi orang tua yang cerdas dalam memilih makanannya, proper apa tidak untuk anaknya, halal atau tidak untuk anaknya, thayyib apa tidak, baik atau tidak untuk anaknya. Kalau kita berikan makanan secara berlebihan meskipun itu halal, akan jadi buruk. Kalaupun kita zat gizinya bagus tetapi ternyata berkelanjutan dan terus-terusan, itu juga akan buruk. Sehingga cerdaslah dalam memilih makanan dan apakah itu proper apa tidak untuk anak-anak. Dan yang terakhir adalah tetap ikhtiar. Kalau kita temukan suatu kelainan, konsultasikan dengan dokter, upayakan pengobatan sesuai dengan saran dokternya, percayakan kepada ahlinya, dan tetap berdoa kepada ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anaknya diberikan kesembuhan. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak, Masya Allah, luar biasa. Ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi apa ya dok ya, masukan dan ilmu ya dok ya. Jadi nanti mudah-mudahan juga bisa disampaikan kepada orang-orang sekitar dan mungkin bisa diaplikasikan oleh moms and dad di rumah yang nanti mungkin bisa jadi di sharing-sharing lagi oleh Syariah People ya ini ya terkait tentang gagal ginjal ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter Arifin sudah hadir, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dokter selalu sehat selalu. Amin. Dan sering-sering dok mampir ke podcast Syariah dok. Siap, kita bagi-bagi ilmu lagi dok, sharing-sharing. Baik, terima kasih banyak Syariah People. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.